Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam acara Oase Rohani Katolik. Hari Minggu 18 Juni 2017, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Berbahagia sekali hari ini kita ditemani oleh Romo Hermanus Sigit Pawanta SPD dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Marilah kita menyapa Romo Sigit yang sudah berada bersama kita pada hari ini. Apa kabar Romo Sigit? Kabar baik Bu Marita. Bersemangat ya. Harus semangat. Iya, baiklah pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Sigit. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus Kristus, dalam sakramen Ekaristi, Engkau mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga kami selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darah-Mu, sehingga pantas menikmati hasil penebusan-Mu. Kami bersyukur untuk rahmat yang boleh kami terima, untuk firman-Mu yang juga boleh kami dengarkan hari ini. Bukalah hati kami, biarkan firman-Mu merasuk di dalam hati kami, dan juga menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dengarkan doa kami, kabulkan harapan permohonan kami, demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah teman setia KAJ Radio Line dan pemirsa Hidup TV, antifon pembuka untuk hari ini adalah umat-Mu kau beri makan sari gandum dan kau puaskan dengan madu kuat. Dan bacaan pertama hari ini diambil dari Kitab Ulangan bab 8 ayat 2 sampai 3, dilanjutkan ayat 14a sampai 16a. Di padang gurun seberang sungai Yordan berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan tidak juga dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang dan tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah pendengar terkasih, pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. 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 Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Tuhan Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Pujilah Tuhan, hai umat Allah.
Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar terkasih, marilah sekarang kita siapkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58 yang akan disampaikan oleh Romo Sigit. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Para gembala baik dan murah hati, pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Sigit untuk kita semua. Romo Sigit, dari bacaan kitab Ulangan, bacaan pertama hari ini, kiranya kabar sukacita apa yang disampaikan? Para gembala baik dan murah hati dan Bu Marita, bacaan pertama dari hari Minggu ini mengajak kita untuk merenungkan arti penggembaraan bangsa Israel di padang gurun. Lewat penggembaraan itu sebenarnya Tuhan ingin mencobai iman dan kesetiaan bangsa Israel kepada Allah. Jadi kesetiaan dalam iman kepada Allah. Lalu melalui perjalanan padang gurun, sebagaimana tadi dalam bacaan pertama diungkapkan oleh Musa, bahwa Allah ingin menguji. Allah ingin menguji dan sekaligus juga memurnikan iman bangsa Israel itu. Dan kemudian pada bagian akhir di situ mau ditekankan bahwa Allah memberi mana sebagai makanan mereka. Nah, mana itu nanti punya makna yang cukup dalam di dalam permenungan ini dan juga tentu dalam perjalanan sejarah bangsa Israel. Di balik kisah penggembaraan bangsa Israel itu, para gembala baik dan murah hati, kita dapat memetik atau menggarisbawahi beberapa pesan. Yang pertama, sebagaimana bangsa Israel sebenarnya dikatakan di situ bahwa hidup manusia itu tidak hanya cukup dengan roti saja. Jadi bukan hanya cukup dengan roti saja, melainkan dikatakan di dalam bacaan tadi juga berdasar pada sesuatu yang keluar dari mulut Allah. Jadi hidup kita bukan hanya dari makan roti, tapi juga dari sabda Allah. Itu yang mau disampaikan. Dan yang ketiga tadi 1, 2, lalu yang ketiga, mana adalah tanda bahwa ada makanan lain. Ada makanan lain dalam kehidupan kita yang saya istilahkan makanan rohani, kekuatan spiritual yang diperlukan dalam kehidupan kita manusia. Bukan hanya makanan yang ya kalau orang-orang Israel ketika itu makan roti, tapi untuk kita ya bukan hanya makan nasi, minum, tapi juga ada kekuatan rohani. Jadi sekali lagi, hidup adalah penggembaraan, dan dalam penggembaraan bangsa Israel itu Allah menguji, Allah mencobai, tetapi juga di situ Allah memberi kekuatan yang bukan hanya material tetapi kekuatan spiritual. Itu yang diungkapkan dari bacaan pertama. Menjadi kemudian menurut saya penting adalah bagaimana firman ini bermakna untuk kita yang sekarang mendengarkannya. Ini yang sebentar lagi akan lebih dalam saya sampaikan. Para gembala baik dan murah hati, kalau kita merenungkan perjalanan bangsa Israel dan juga melihat perjalanan kita, saya selalu berpikir bahwa perjalanan kita, hidup kita ini adalah juga sebuah penggembaraan. Hidup kita adalah sebuah penggembaraan. Kita harus berjalan menuju satu tujuan yang dalam upaya kita untuk mencapai tujuan itu
kita perlu apa yang saya istilahkan perlu waktu, perlu tenaga, perlu upaya. Hidup adalah perjalanan yang panjang. Dan di dalam perjalanan panjang ini ada suka, ada duka, ada gagal, ada berhasil, ada gelap, ada terang. Kadang-kadang ada canda tawa, tetapi juga tidak jarang ada yang kita sebut tetesan air mata. Nah, ini yang perlu kita refleksikan di dalam kehidupan. Sadar bahwa hidup kita ini tidak selalu mulus lancar. Perjalanan kita tidak selalu lancar dan menyenangkan. Perjalanan kita penuh dengan kisah yang menurut saya luar biasa, exciting. Di satu sisi ada kekuatan, tapi tidak jarang di dalam hidup kita ada kerapuhan. Kita hanya manusia yang mudah jatuh, kita lemah, mudah patah, kita mudah putus asa di dalam perjalanan itu. Seringkali kita ingin menyerah, berhenti. Saya mau menyerah, berhenti. Nah, bacaan pertama tadi, para pemirsa, para gembala yang baik dan murah hati mengajak kita. Bagaimana kalau dibandingkan dengan perjalanan bangsa Israel? Apakah perjalanan kita juga sama? Atau mungkin perjalanan kita lebih baik? Atau bahkan juga lebih buruk? Ya. Tapi yang saya katakan di sini adalah seperti bangsa Israel, kita harus belajar menyadari bahwa di dalam perjalanan hidup kita itu kita bergantung pada Allah. Bangsa Israel juga begitu. Ketika mereka sudah tidak berdaya, kecewa, marah, lapar, mereka kemudian pelan-pelan lewat Musa, pelan-pelan ini lewat satu proses yang menurut saya tidak mudah, karena mereka juga maki-maki sama Tuhan, marah-marah. Mereka ingin kembali ke Mesir saja lebih baik daripada mati di padang gurun. Nah, lewat proses itu pelan-pelan mereka menyadari bahwa Allah bersama mereka. Dan ini Bapak Ibu, saudara-saudariku, para gembala baik dan murah hati, yang perlu kita sadari bahwa perjalanan kita pun juga sama, seringkali sama dengan yang dialami oleh orang-orang bangsa Israel. Dan seringkali kita juga putus asa. Tapi di situ, sudahkah kita menyadari bahwa Allah ada di dalam diri kita, di dalam perjalanan itu? Mungkin ada satu dua yang mau ditanyakan sebentar, Bu Marita. Kalau Allah ada di dalam diri kita ya Romo ya, bagaimana dalam perjalanan itu manusia dapat bertahan, Romo? Mungkin manusia mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, dan mungkin manusia mengalami jatuh bangun di dalam hidupnya, tetapi bagaimana cara mengatasinya itu? Saya tidak memberikan satu teori bahwa kita mengalami persoalan begini, lalu dengan begini kita akan menyelesaikan persoalan itu. Tapi izinkanlah saya mau men-sharingkan bagaimana bahwa dalam hidup kita juga kegagalan, kekecewaan itu sering terjadi, dan seringkali juga kita mau lemparkan atau mau berhenti aja, udah, saya nggak mau lanjut lagi. Yeah. Ketika persoalan itu datang, apa yang menjadi kekuatan bagi saya pribadi dalam hidup saya, bahwa saya serahkan, saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, engkau punya cara sendiri. Doa membantu, sangat membantu. Saya ambil contoh, pernah satu kali dalam sebuah perjalanan ziarah saya, dalam satu waktu saya punya kesempatan ke Tanah Suci. Saya nggak punya banyak uang, tapi waktu itu saya membawa uang. Dan ketika di tempat yang diyakini sebagai Wahah Meriba, di mana dulu bangsa Israel marah-marah kepada Allah, itu di situ itu saya tahu bahwa duit saya yang saya bawa itu semua hilang. Oh ya? Dan hilang, saya nggak ngerti. Padahal sudah saya
istilahkan saya simpan baik-baik, saya jaga baik-baik, tapi pada saat itu uang saya hilang semua. Saya tidak punya uang sepeser pun. Dan justru itu saya sadari ketika saya di Waham Meriba itu, di tempat bangsa Israel misuh-misuh pada Tuhan. Dan pada saat itu saya juga hampir sama. Saya marah sekali sama Tuhan. Uang itu untuk saya banyak sekali ketika itu. Uang hampir 800 US dollar, uang terbanyak yang pernah saya punyai. Ada stipendium dari sana sini saya bawa untuk jaga-jaga, itu hilang dan tidak berbekas. Dan di situ saya marah sama Tuhan. Mengapa kalau uang saya itu pas hilangnya itu di mall atau pas saya ke diskotik atau kemana itu, pas saya sembahyang kok duitnya malah hilang. Itu saya marah sekali. Tapi dalam amarah saya itu saya malam itu sebelum saya tidur saya katakan pada Tuhan, Tuhan, aku tidak paham apa maumu. Karena saya merasa nggak bersalah, saya sudah jaga betul-betul. Tapi kemudian saya katakan pada Tuhan, Tuhan, biarkanlah saya belajar dari pengalaman ini. Ternyata yang marah-marah bukan hanya bangsa Israel, saya juga marah-marah. Padahal hanya uang, ya bukan hanya, tapi itu uang. Dan dari situ saya belajar betapa kita tidak boleh terikat pada uang, kita tidak boleh terikat pada hal-hal yang duniawi itu lalu menguasai kita. Lalu dari situ saya bisa mulai lepas bebas. Dan itu sampai sekarang. Saya tulis dalam buku saya, refleksi saya kemudian di beberapa waktu lalu, bahwa dari pengalaman itu saya belajar. Kekecewaan, kesulitan, kelemahan akan ada dan akan terus ada di dalam kehidupan kita. Tapi berani nggak kita menyerahkan kepada Tuhan? Memohon rahmat Tuhan. Membiarkan Tuhan berkarya dengan caranya sendiri dalam kehidupan kita. Wah, sungguh luar biasa sekali ya sharingnya Romo. Dari kenyataan itu bahwa kita harus berserah kepada Tuhan ya, harus menyerahkan kepada Tuhan apa yang terjadi di dalam diri kita tentunya. Dan bagaimana caranya Romo supaya bisa mengatasinya seseorang jika mengalami hal itu. Jika seseorang mengalami kesulitan dalam hidupnya, namun dia belum bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Romo. Memang tidak selalu bisa serta-merta ya. Kesulitan itu karena Tuhan kan bukan dokter saja juga belum tentu langsung sembuh. Tapi Tuhan seringkali juga menguji kesabaran kita. Tapi satu sikap Bu Marita yang saya yakini bahwa itu perlu untuk kita miliki adalah sikap percaya dan berharap. Seperti bangsa Israel, saya kira mereka juga mengalami pahit getir perjalanan kehidupan, tapi mereka masih mau percaya, masih mau mendengarkan Musa, mendengarkan beberapa nabi, meskipun tidak selalu. Nah, saya kira untuk kita sama halnya. Ketika kita mau punya iman, punya pengharapan, ya kita harus belajar untuk bertekun, mau mendengarkan mungkin saudara-saudari kita, mau mendengarkan pastor, mau pergi ke gereja, pergi berdoa, menjalankan membina hidup rohani itu. Itu salah satu cara bagaimana kita pelan-pelan bisa belajar, juga termasuk belajar menemukan jawaban Tuhan dalam setiap persoalan. Jadi di situ kita belajar, menurut saya menjadi penting dari bacaan tadi juga belajar rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa di atas kita ada kuasa Allah. Karena seringkali kita begitu mengandalkan entah kekayaan kita sendiri, kehebatan kita sendiri, kesehatan kita sendiri. Padahal yang kita banggakan itu bisa dalam setiap saat bisa hilang, bisa hancur, bisa habis. Dan siapa yang tetap tinggal menurut saya adalah kuasa Allah itu. Karena itu saya secara sederhana saya menangkap bahwa pesan dari bacaan pertama adalah belajar rendah hati, belajar tetap berharap saat kita juga Tuhan Allah mencobai kita, tapi belajar rendah hati dengan apa yang kita miliki. Sebanyak apapun, sekuat apapun kita, itu bisa hilang, habis, berubah setiap saat.
Iya. Terima kasih Romo. Baiklah pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita harus belajar rendah hati di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam perjalanan kita yang panjang. Ada suka, ada duka di dalam kehidupan kita. Setelah jeda berikut ini kita akan melanjutkan bagian kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kembali kami dalam siaran Oase Rohani Katolik hari Minggu 18 Juni 2017, hari Minggu Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Masih bersama kita Romo Hermanus Sigit Pawanta SVD dan saya Bernadette Marita. Kami masih menemani Anda sampai di penghujung acara nanti. Dan saya ingatkan kepada Anda yang ingin bertanya, mengajukan usul ataupun saran, Anda dapat kirim ke handphone kami 0822 1036 1555. 0822 1036 1555. Atau bagi Anda yang ingin sharing iman, Anda dapat kirim ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. orkkaj@yahoo.com. Baiklah, kita masih bersama Romo Sigit di bagian kedua ini ya Romo ya. Ya, Bu. Romo, di bagian pertama tadi kan Allah menguji bangsa Israel. Kemudian dalam perjalanan hidup itu yang beraneka ragam, dalam perjalanan yang panjang, ada suka, ada duka. Namun ada mana yang Allah berikan, yaitu untuk makanan spiritual seperti kita tunjukkan itu. Atau Romo bisa melengkapinya, Mo? Saya hanya mau mengulang bahwa hidup kita sama juga dengan hidup bangsa Israel. Hidup adalah sebuah perjalanan dan seringkali dalam perjalanan hidup kita itu Allah menguji, Allah memurnikan dengan berbagai macam suka dan duka, kegagalan, keberhasilan. Nah, di situ kita boleh selalu percaya bahwa Allah memberi mana, yaitu kekuatan spiritual, karena Allah sendiri adalah sumber kekuatan itu kepada kita yang percaya dan yang juga mau dengan rendah hati memohon rahmat itu. Iya. Kalau di bagian kedua ini dari bacaan Injil, kabar sukacitanya apa, Mo? Ya, hari ini hari raya tubuh dan darah Kristus. Saya akan mulai dengan satu cerita yang pernah saya baca dari beberapa buku, bahwa dulu di Amerika Selatan itu di kalangan suku Indian ada praktek di mana seorang yang bisa mengalahkan musuh itu mereka akan membunuh musuh itu dan memakan hatinya. Oh ya. Ini juga terjadi di Afrika, di suku di Kenya, namanya suku Mau Mau. Jadi ketika dia mengalahkan musuh, lalu dia akan mengambil hati dan dimakan. Karena apa? Di dua suku yang Indian dan di Afrika itu ada satu keyakinan bahwa di dalam hati musuh itu ada kekuatan. Dan ketika kita memakan hati itu, kita akan menjadi semakin kuat. Apalagi yang kita bunuh itu orang yang punya kuasa, misalnya ketua suku atau pimpinan perang, itu kita akan semakin dikuatkan. Ini keyakinan di beberapa suku yang terjadi beberapa atau puluh atau ratus tahun lalu. Nah, hari ini gereja merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Bacaan Injil tadi yang kita dengar memperkenalkan Yesus sebagai roti hidup yang turun dari surga. Lalu Yesus mengatakan, siapa yang makan roti ini, siapa yang makan roti akan hidup untuk selama-lamanya. Nah, di situ mau dikatakan oleh Injil Yohanes bahwa
Yesus menjadi jaminan bagi kita yang percaya untuk apa? Untuk memperoleh kehidupan kekal. Ini bisa kita teruskan, kita renungkan, kita dalami dari berbagai macam Injil yang memberi pesan ini, bahwa Yesus hadir di dalam Ekaristi, roti dan anggur, dengan iman di dalam iman itu kemudian berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan. Ini tidak mudah untuk begitu saja kita pahami. Itu perlu permenungan, perlu membaca firman Tuhan, dan juga yang sangat penting adalah membaca yang paling penting menurut saya adalah perlunya iman. Bagaimana roti dan anggur bisa berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan. Nah, dari firman hari ini, Bu Marita dan para gembala yang baik dan murah hati, saya menangkap ada beberapa pesan yang sangat penting untuk pertumbuhan iman kita. Yang pertama, cinta Allah kepada manusia itu tidak pernah berhenti. Dan Allah yang sama memberikan hidupnya untuk keselamatan kita. Belum lama kita merayakan Paskah, dan di situ pesannya sangat kuat, bahwa sekalipun manusia senantiasa tidak setia, sekalipun manusia selalu lemah, jatuh, tetapi Allah tidak pernah lemah dalam mencintai manusia. Allah memberi dirinya, hidupnya untuk jaminan keselamatan kita. Ini yang pertama yang mau saya sampaikan kepada para gembala baik dan murah hati, bahwa cinta Allah tidak pernah berhenti, dan Allah kita adalah Allah yang memberi hidupnya untuk kehidupan kekal kita. Secara singkat, pemberian diri Allah. Nah, di sini menjadi penting untuk kita, yaitu bahwa kita dipanggil untuk memberi diri bukan hanya kepada Allah tetapi kepada sesama. Pemberian diri kepada sesama. Itu cinta. Hidup itu bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk sesama. Saya bekerja di kantor misi yang bertugas untuk menyiapkan misionaris, mengirim mereka ke misi. Sesekali mengunjungi mereka, dan saya mengunjungi di berbagai macam tempat, baik di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Saya sering menemani misionaris. Saya berbicara dengan mereka, bagaimana mereka bertahan di tempat-tempat yang sulit. Misalnya di Filipina Utara, tempat konflik antara komunis dengan pemerintah, tempat yang istilahnya nothing, tidak ada apa-apa, listrik pun tidak ada. Tapi teman saya, mereka itu begitu setia, begitu bertahan di tempat yang sulit. Apa yang mereka katakan dalam sharing-sharing kami, dia katakan, saya dicinta oleh Tuhan, dan inilah saatnya saya sebagai misionaris memberi diri saya untuk Tuhan, mewartakan Tuhan, membawa orang lain kepada Tuhan. Ini satu pemberian diri, dan ini dituntut pengorbanan yang luar biasa. Tidak semua orang bertahan di misi-misi yang sulit. 10-12 tahun lalu, seorang misionaris kami ditembak mati di Filipina. Belum lama ini, baru 2 tahun, belum ada, tahun lalu, misionaris kami juga disekap di Sudan Selatan, dan sekarang dikembalikan ke Indonesia. Berbulan-bulan disekap, antara hidup dan mati sama. Betapa berat tekanan itu, tapi mereka mau memberi diri. Umumnya di sini, Bu Marita dan para gembala baik dan murah hati,
menyadari bahwa Tuhan memberi diri kepada kita, maka kami merasa sebagai misionaris terpanggil untuk memberi diri kepada sesama. Terutama sesama yang memang membutuhkan kasih Allah, membutuhkan kabar sukacita itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita belajar. Dalam Ekaristi Tuhan katakan, makan tubuhku, minum darahku, hidup kekal akan kau dapatkan. Apa yang mau diharapkan dari kita? Yaitu kita belajar. Tadi di bacaan pertama juga dikatakan mana, itu kekuatan rohani. Di sini menerima tubuh dan darah Kristus adalah suatu upaya untuk menerima kekuatan rohani dari Tuhan. Karena apa? Tuhan hadir dalam Ekaristi. Ketika kita menerima tubuh dan darahnya, kita menerima Tuhan. Saya punya banyak pengalaman para gembala baik dan murah hati dalam kehidupan saya sebagai imam, melihat begitu banyak umat begitu tekun dengan menerima Ekaristi, pergi ke gereja setiap hari. Pernah di Jogja ada seorang ibu yang sudah sangat senior, bertahun-tahun selama saya di Jogja 12 tahun itu selalu datang. Jam 5 pagi sudah sampai di biara kami. Lalu suatu kali dia telepon saya, Romo, apakah Romo berkenan misa di rumah saya? Lalu saya jawab, sabar ya ibu, saya mau lihat agenda. Kalau nanti agenda saya bisa, saya akan bisa. Tapi kalau nggak ada ya nanti saya carikan Romo lain. Lalu ibu itu bilang begini, ya harus bisa toh Romo. Saya sudah 16 tahun ke biara Romo, tiap hari aja bisa. Masa Romo hanya sekali ke rumah saya ndak bisa? Saya langsung rontok. Saya katakan, sudahlah. Akhirnya kebetulan saya juga kosong dan saya pergi. Nah, di balik cerita ini apa? Ibu itu begitu setia tiap hari datang. Mungkin bukan hanya 16 tahun. Sampai kemudian saya pindah dari Jogja sampai ibu itu akhirnya beliau meninggal karena sakit. Hanya setelah sakit dia nggak datang. Tapi dalam refleksi, dalam sharing kami mengapa ibu itu katakan, bagi saya hadir dalam Ekaristi itu adalah kekuatan. Saya menimba kekuatan dengan menerima komuni. Iya. Bahkan sampai sekarang di rumah saya di Jogja ada satu ibu lagi yang sudah sejak biara kami didirikan 30 tahun lalu sampai hari ini masih ke gereja, dan itu hampir tiap hari. Walah. Nah, ini Bu Marita dan para gembala baik dan murah hati. Saya sering melihat bertemu orang-orang yang semacam ini. Karena apa? Mereka percaya bahwa dengan menerima tubuh dan darah Kristus, menerima Ekaristi itu, mereka menjadi kuat di dalam hidup, di dalam usaha perjuangan mereka. Dan bukan berarti lalu dengan ikut misa tiap hari lalu seluruh persoalan mereka beres. Saya enggak bisa mengatakan begitu, tetapi ada kekuatan yang luar biasa. Di kota-kota lain saya juga melihat. Kalau di Jogja ada satu paroki yang namanya Bajiro. Itu yang selalu ketika saya masih di Jogja dan saya misa di situ, setiap hari misa apa saja umatnya hampir penuh di gereja. Misa harian itu. Iya. Saya bertemu dengan beberapa orang dan mereka katakan, ya itulah kami percaya bahwa datang dalam Ekaristi, menerima tubuh dan darah Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Jadi kita menerima cinta Allah kepada manusia yang tidak pernah habis-habisnya ya Pastor ya. Iya. Dan kita dapatkan bahwa manusia Allah itu malah pemberian diri Allah kepada manusia, seperti juga para misionaris yang memberikan dirinya kepada Tuhan maupun kepada sesama. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, dengan menerima tubuh darah Kristus, kita juga memperoleh kekuatan rohani dari Tuhan. Itu yang kedua ya. Dalam hal ini Romo, menerima kekuatan rohani dari Tuhan
Apakah kita juga bisa menerima kekuatan rohani dari Tuhan dan merasakannya di dalam kehidupan kita, Romo? Eh, Pastinya ketika ketika kita membuka hati, Mm-mm. membuka hati untuk menerima Tuhan, tentu menerima bukan sekedar menerima begitu saja, karena Mm-mm. setiap Ekaristi pasti kita Iya. masih mendengarkan firman Tuhan, meresapkan dalam hati, kemudian menyiapkan batin kita. Nah, ketika ini kita buat dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, Mm. saya sangat percaya dan saya yakin para gembala yang baik dan murah hati mengalami sendiri bagaimana daya itu. Bu Marita, daya itu tidak selalu bisa kita jelaskan. Tetapi yang paling tidak yang saya alami atau beberapa teman yang ungkapkan kepada saya, Iya. rasanya ada sesuatu yang kurang ketika saya tidak ke gereja misalnya. Ketika saya tidak menerima tubuh dan darah Tuhan. Mm. Tapi sekali lagi ini juga kembali berkaitan dengan sikap batin orang, keyakinan orang, dan keterbukaan orang. Nah, sikap batin ya Romo ya, ketika menerima tubuh dan darah Kristus kan bukan berarti kita hanya sekedar kewajiban tiap hari maju, kemudian menerima tubuh dan darah Kristus gitu kan ya. Bagaimana kita sikapnya itu Romo? Kalau saya ikut Ekaristi, kok saya nggak merasakan apa-apa. Mm-mm. Lalu itu harusnya bagaimana kita supaya kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam Ekaristi atau kekuatan itu seperti apa? Nah, itu seringkali menjadi pertanyaan kita. Tapi para gembala baik dan murah hati dan Bu Marita, satu hal yang perlu adalah bahwa menghadiri Ekaristi itu perlu persiapan. Seringkali kita datang tanpa persiapan, yang penting pokoknya rutin ikut-ikut itu, terus setelah pulang kok nggak dapat apa-apa. Apalagi seringkali kita mengukur Ekaristi itu perayaan syukur atau misa itu hanya dengan khotbahnya kok nggak lucu, kok nggak menarik, membosankan, kok tidak seperti tempat-tempat lain yang meriah, yang berkesan. Nah, seringkali kita tidak sungguh-sungguh siap dari awal. Ekaristi itu memerlukan satu disposisi batin yang sungguh-sungguh dari awal. Dari kita awal masuk gereja dengan hati yang terbuka, kemudian menyesali segala dosa kesalahan. Semua liturgi sebenarnya menghantar kita untuk sampai ke situ. Lalu mendengarkan firman Tuhan, lalu firman Tuhan itu diterangkan oleh pastor yang diharapkan itu menjadi peneguhan terhadap firman itu. Lalu di situ kita masuk pada kemudian persembahan konsekrasi, Allah hadir di situ dalam tubuh dan darah. Sehingga di situ setelah itu kita komuni menerima Tuhan. Memang diharapkan kita diteguhkan setelah Ekaristi ini. Lepas dari khotbahnya lucu atau tidak lucu, menarik atau tidak menarik, itu sebenarnya intinya. Hanya sering kita tidak sampai ke situ karena kita tidak siap. Kita tidak siap, lalu kita menyalahkan pastornya yang nggak siap. Padahal sebenarnya umatnya juga nggak siap. Yang mau saya katakan di sini adalah bahwa menimba kekuatan rohani perlu kesiapan hati, perlu kerendahan hati, perlu keterbukaan hati untuk sungguh-sungguh mendapat berkat dari Allah itu. Berkat dari Allah sendiri ya, tuh kita terima dirinya Romo ya. Romo, anak-anak kan akan menerima tubuh dan darah Kristus pada tanggal 18 ini ya Mo Iya. ya. Apa saja yang sebaiknya disiapkan oleh anak-anak tersebut Mo? Untuk para anak sebenarnya lewat katekese mereka sudah diberitahu apa sih yang akan mereka terima. Tapi yang pada hemat saya perlu adalah mengajak anak, satu untuk bersikap yang sopan bahwa mereka akan terima ini adalah Tuhan. Iya. Lalu belajar untuk tadi sopan, hening, menghargai. Ini sesuatu yang bermakna, bukan sekedar roti yang kecil. Nah, menurut saya yang paling penting pada anak-anak adalah diberi pemahaman. Anak-anak sekarang sebenarnya sudah tahu kalau kita beritahu.
Nah seringkali kita memberitahunya kurang jelas Iya. atau kurang lengkap, sehingga anak-anak ya ikut rame-rame, temannya maju ikut maju, tolah-toleh, senyum sana senyum sini. Tapi kalau kita beri pengertian, siapa yang akan kita terima ini Tuhan. Maka sikap apa? Kalau kita menerima pejabat aja kita rapi, kita bersih, apalagi kita mau menerima Tuhan. Maka dari segi pakaian, dari segi sikap tutur kata, kita harus diberitahu. Anak-anak, mulai dari anak-anak. Karena seringkali kita di gereja juga ribut, kita nggak ngerti, karena kita nggak ngerti, entah karena nggak mau ngerti ya. Seringkali kita nggak punya tadi sikap yang tepat untuk menerima Tuhan. Nah, bagus Bu Marita, Ibu tanya soal anak-anak itu. Anak-anak kita diajak ke gereja, dikatakan ini rumah Tuhan, kita akan menyambut Tuhan. Kalau pemahaman ini diberitahukan terus-menerus dan orang tua juga memberi contoh, pasti pelan-pelan anak-anak akan paham. Lah seringkali kita juga jujur aja, kalau kita ke gereja masih tatit-tatit dengan Android, dengan HP apapun, ya seperti itu. Nah, kita perlu belajar bersama-sama bahwa ya mungkin ini sedikit melebar, tapi bahwa kita ke gereja, kita itu menerima sakramen, kita menerima Tuhan sendiri, kita perlu siap batin, kita perlu siap hati, kita juga sebenarnya perlu siap termasuk cara berpakaian kita, cara kita bertingkah laku di dalam rumah Tuhan itu. Itu bagian dari menyiapkan disposisi batin kita untuk menerima Tuhan. Baik, terima kasih Romo. Semoga anak-anak kita pun dapat menerima tubuh dan darah Kristus dengan sikap yang sopan, dengan hati yang bersih ya Mo ya. Baiklah teman setia KAJ Radio Line dan pemirsa Hidup TV, kiranya cukup sekian kita berbincang-bincang hari ini dengan Romo Sigit. Maka Romo Hermanus Sigit Pawanta FPD dan saya Benedict Marita undur diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan dari Romo Sigit. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena hari ini kami boleh merayakan hari raya tubuh dan darah Putramu Yesus Kristus yang mengingatkan kepada kami akan cinta-Mu yang begitu besar kepada kami. Cinta-Mu kepada kami tiada pernah berhenti. Terima kasih untuk cinta-Mu, untuk pemberian diri-Mu lewat Putramu Yesus kepada kami. Biarkanlah perayaan hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk terus setia melanjutkan hidup kami menjadi saksi-saksi cinta-Mu di mana saja kami berada, di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat, dan di seluruh penjuru dunia. Tuhan, biarkanlah rahmat-Mu senantiasa turun atas kami, atas keluarga kami. Dengarkan doa kami, kabulkan harapan permohonan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, sampai jumpa lagi di acara siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Amalkan Pancasila, makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Persoalan
lagunya asli, la la la.